Hai para seniman seniwati yang ada di Nusantara. Saya harap kabarnya baik dan tetap merealisasikan ide-ide gila untuk seni. Ya, hari ini saya akan membahas tentang dance competition. What exactly the dance competition is? Kalau bilang dari bahasa Indonesianya, dance competition adalah uh, perlombaan atau kompetisi tari. Itu sangat global sekali, dan itu tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya batasan. Jadi kayak you mau kasih tari apa juga boleh. Oke, ini sedikit saya share pengalaman. Waktu kayak 3 minggu yang lalu, saya menjadi juri di sebuah dance competition untuk maksudnya untuk brand kopi untuk kalangan muda lah ya gitu kan. Saya di situ ada 3 juri. Yang pertama ada teman saya sebenarnya yang itu sudah lama banget saya nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu di situ gitu. Nah, terus yang kedua saya, yang ketiga emang dari vendornya, jadi dari penyelenggaranya gitu. Nah, ada beberapa kayak 2 atau 3 orang gitu, tiga grup yang menyajikan. Di awalnya tuh ada belly dance, ada salsa, ada macam-macam gitu. Jadi saya sangat suka dengan hal seperti itu, apalagi the dance competition yang notabene ini adalah kompetisi yang sangat global. Apapun bisa dimasukkan. Mau tari daerah, mau tari tradisi, mau tari ya pokoknya apapun deh, itu benar-benar sangat possible karena dance competition tidak ada kayak diklasifikasikan lagi. Ini mau dance competition apa, misalnya modern dance competition atau hip hop dance competition atau belly fusion dance competition atau tradition dance competition. Itu nggak ada. Jadi kayak misalnya ya udah, this is a dance competition gitu. Nah, ketika mengkomen waktu itu, tiba-tiba teman saya sebelah tuh bilang gini, this is the dance competition. You cannot put belly dance in your choreography. You cannot put salsa. You cannot put You need to put just hip hop, R&B music, and bla 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 bla. Terus ketika saya mau bicara, itu bener-bener nggak possible. Jadi kayak misalnya gini loh, itu ruangannya kan besar gitu, sport hall. Namanya hall dengan sound system yang sangat besar kayak gitu. Itu suara itu nggak itu bergemanya tuh, gaungnya tuh keras banget. Jadi suara itu cuma halusinasi. Udah, itu adalah temanku. Ketika aku mengkoreksi dia di saat itu bakal menjadi wow, itu that's a big deal gitu loh. Itu bakal menjadi urusan yang sangat besar. Jadi makanya saya ingin share di sini bahwasannya ketika ada dance competition tidak diklasifikasikan, itu berarti apa aja boleh masuk. Jadi mau ada salsa, mau ada jaipong, mau ada panyembrama, that's a dance competition. Itu adalah kompetisi tari. Beda dengan gini. Today we have sport dance competition. Sport dance ada 5. Salsa, cha-cha-cha, samba, terus ada paso doble, dan ada tango. Jadi 5 ini udah pasti harus bisa. Kayaknya salsa nggak masuk. Sorry, salsa kayaknya nggak masuk. Tapi salsa itu adalah basic. Itu harus ada itu. Nggak mungkin nggak ada. Terus kalau misalnya the modern dance competition, orang udah pasti modern dance competition pasti mengacu pada Martha Graham, mengacu pada ballet, mengacu pada tarian tahun 1922. Itu modern dance. Sekarang kita hip hop dance competition. Hip hop dance competition era tahun 80 sampai era tahun sekarang ada hip hopnya. Jadi dia akan tetap, jadi peserta itu akan mengkerucutkan diri, menajamkan diri untuk aku diklasifikasi ini.
gitu. Jadi nggak ada keambiguan gitu. Jadi besok-besok kalau teman-teman membuat sebuah dance competition, saya harapkan itu ada diklasifikasi. Misalkan gini, oke, K-pop cover dance competition. Orang pasti tahu, oke, K-pop gitu. Terus apalagi? Misalkan belly fusion dance competition. Yang akan datang itu pasti dia expert-expertnya di situ. Jadi gampang kita untuk sebuah kompetisi gitu loh. Jadi orang yang udah expert di situ atau orang yang baru belajar di situ itu bakal mengerti dan juga paham bahwasannya aturannya akan seperti ini, musiknya akan kayak begini, kreasinya akan begini. Ya, jadi sekian dulu podcast hari ini. Terima kasih, saya Nyoman dan sampai jumpa.